Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih selalu dalam keadaan sehat. Setiap hari Sabtu, pelajaran kita adalah pelajaran IPA. Materi kita hari ini adalah struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, kalian bisa memahami organ-organ penyusun tumbuh-tumbuhan dan juga mampu menjelaskan tentang bagian-bagian akar dan sistem perakaran. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi IPA di sekolah dasar, kalian mengenal ada 5 organ tumbuhan utama, yaitu yang pertama akar, kemudian yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga atau flower, dan yang terakhir adalah buah. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari dulu di SD kelas 4 atau 5. Organ tubuh tumbuhan ini merupakan organ utama. Nanti di dalam buah ada biji yang digunakan sebagai organ reproduksi. Nah, dari kelima organ utama itu, pada dasarnya organ pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu organ vegetatif dan organ generatif atau organ reproduktif. Jadi, 5 organ utama tadi dibedakan menjadi 2 organ ini, yaitu organ vegetatif pada tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan organ reproduktif yang berfungsi untuk mendukung proses perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Nah, jika kita lihat dari kelima organ ini yang berfungsi sebagai organ vegetatif pada tumbuhan hanyalah ada 3 organ, yaitu yang pertama adalah daun, kemudian yang kedua batang, dan yang ketiga adalah akar. Ini berfungsi sebagai organ vegetatif. Sedangkan organ reproduktif atau organ generatifnya adalah bunga dan buah. Jadi ini ada 2 organ generatif atau organ reproduktif. Nanti di dalam buah ada biji yang digunakan untuk proses perkembangbiakan. Sekarang kita bahas yang pertama adalah akar. Akar ini pada tumbuhan merupakan suatu bagian organ yang letaknya pada umumnya di bawah permukaan tanah atau di bawah permukaan media tanam. Pada umumnya akar ini tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Fungsi dari akar adalah yang pertama menambatkan tubuh tumbuhan pada media tanam, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, dan ini hanya pada tumbuhan tertentu. Jadi ini adalah fungsi dari akar. Fungsi yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada media tanam sehingga tumbuhan itu bisa berdiri kokoh pada tempat dia berada. Jadi dia merupakan pondasi dari tumbuhan itu. Tanpa adanya akar, tumbuhan tidak akan bisa berdiri, dia tidak akan bisa menancap di dalam tanah. Yang kedua adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Untuk apa air dan mineral ini? Ya, air dan mineral ini diambil dari dalam tanah untuk diangkut ke daun dan digunakan untuk proses fotosintesis. Fungsi yang ketiga adalah untuk menyimpan cadangan makanan, dan ini hanya ada pada beberapa tumbuhan tertentu. Contohnya ini ada wortel, ada bengkuang, dan ada ketela pohon atau singkong. Ada 2 macam sistem perakaran, yaitu yang pertama akar tunggang atau taproot, dan yang kedua adalah akar serabut atau fibrous root.
Jadi ada dua sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang ini adalah akar tunggang dan yang ini adalah akar serabut. Yang pertama, sistem perakaran yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini merupakan suatu akar yang merupakan akar utama. Jadi akar ini memiliki akar utama. Kalau kita lihat pada gambar ini, ada akar yang besar dan tegak ke bawah. Nah, ini atau yang ini, jadi yang tengah ini, yang tengah, yang tegak menuju ke bawah, yang ukurannya lebih besar, ini merupakan akar tunggang. Dan biasanya sistem perakaran akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Dari akar utama ini biasanya akan muncul akar-akar samping atau akar lateral. Jadi ini yang saya tunjuk dengan tanda panah hijau, ini adalah akar lateral atau akar samping yang muncul dari akar utama. Jadi akar tunggang itu cirinya dia memiliki akar utama yang besar yang menuju ke dalam tanah. Jadi anggap dia sebagai akar porosnya. Sedangkan sistem perakaran yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut itu merupakan akar-akar samping yang muncul langsung dari pangkal batang. Dan ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Kalau kalian lihat ini, akarnya kecil-kecil, banyak, dan ukurannya hampir seragam. Itulah akar serabut. Nah, sekarang kita coba cek pemahaman kalian. Nah, gambar ini akar serabut atau akar tunggang? Coba difikirkan. Kemudian satu lagi, gambar satu lagi. Ini termasuk akar serabut atau akar tunggang? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau gambar yang ini, ini adalah akar tunggang. Kita bisa lihat ada akar utama di sana. Dari akar utama muncul cabang-cabang akar yang ada di samping-sampingnya. Sedangkan yang ini adalah akar serabut. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari akar. Nah, ini yang di tengah, ini adalah akar utama atau akar primer. Akar primer akan bercabang-cabang. Ini cabang-cabang akar. Sebenarnya cabang akar ini nanti, cabang pertama ada cabang sekunder, kemudian cabang tersier. Nah, yang ini adalah ujung akar. Namanya aja di ujung, berarti dia namanya ujung akar. Kalau ujung akar ini saya perbesar, maka akan tampak seperti ini. Di situ ada rambut-rambut akar, atau kita bisa menyebutnya sebagai bulu-bulu akar. Nah, yang di paling ujung dari ujung akar ini namanya adalah tudung akar atau kaliptra. Tudung akar itu berfungsi untuk melindungi ujung akar dari gesekan dengan tanah. Jadi tudung akar ini anggaplah sebagai helm dari ujung akar, karena ujung akar itu dia akan masuk ke dalam tanah, tanahnya keras dan bisa melukai ujung akar, makanya diberi tudung akar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.